Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Alfiano dengan NIM 120218142007 dari SI 4205. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan konsep bisnis intelijen pada skema purchasing. Adapun sub-sub pembahasan yang akan saya jelaskan di sini yaitu yang pertama definisi bisnis intelijen. Yang kedua, definisi OLTP atau Online Transaction Purchasing. Yang ketiga, penerapan bisnis intelijen pada skema purchasing. Yang pertama, bisnis intelijen. Bisnis intelijen adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analis bisnis. Teknologi bisnis intelijen dapat menangani data yang tak struktur dalam jumlah yang sangat banyak untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan selain itu membantu kesempatan strategi bisnis yang baru. Tujuan dari bisnis intelijen itu yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru, dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Berikut definisi OLTP. OLTP atau Online Transaction Processing merupakan data operasional di mana data yang terlibat dalam pengoperasian sistem tertentu dan hal itu ditandai transaksi online sederhana seperti insert, update, dan delete. Sistem yang dilakukan OLTP adalah melakukan query secara cepat dan mudah untuk diperbaiki, menjaga integritas data dalam lingkungan multi-akses, dan efektivitas yang diukur dengan jumlah transaksi per detik. Selain itu, dalam sistem OLTP dapat sering diperbarui untuk mencegah redundansi data dan untuk mencegah pembaruan anomali data database dinormalisasi, yang membuat penulisan operasi di tabel database lebih efisien. OLTP berorientasi pada proses yang memproses suatu transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Berikutnya yaitu penerapan konsep bisnis intelijen pada skema purchasing. Seperti yang bisa kita lihat di sini, table product vendor dan table purchase order detail saling berhubungan atau berelasi. Yang mana table purchase order detail ini mengambil data dari table product vendor dan table product vendor mengambil data dari vendor. Setelah data didapat, dilanjutkan dengan table purchase order header yang mana data table purchase header ini didapatkan oleh table vendor dan kemudian dilanjutkan dengan metode pengiriman yang akan saya jelaskan pada ilustrasi konsep bisnis intelijen pada skema purchasing. Dari skema purchasing ini, konsep bisnis intelijen yang saya dapat terapkan adalah menggunakan Enterprise Resource Planning System, di mana nantinya akan diterapkan dalam modul Purchasing Management. Purchasing Management merupakan modul yang penting bagi perusahaan manufaktur, grosir, dan retail. Model ini membantu perusahaan mengelola pembelian barang
ke pemasok. Dalam model ini, pengeluaran dapat lebih terkontrol dan barang yang dibeli akan selalu sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu ilustrasi konsep penerapan bisnis intelijen berdasarkan skema purchasing. Yang pertama adalah permintaan dari konsumen. Setelah permintaan diterima, lalu melakukan pengecekan ketersediaan barang. Yang mana pengecekan kesediaan barang ini dicek melalui database atau vendor. Setelah melakukan pengecekan kesediaan barang, lalu customer membelinya atau pembelian, yang mana pembelian ini menghasilkan bill. Dan setelah itu customer melakukan transaksi pembayaran, yang mana dalam transaksi pembayaran ini mengeluarkan nota kepada customer dan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu proses pengiriman yang bisa dilakukan melalui pengiriman darat atau laut. Lalu selanjutnya yaitu komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam penerapan bisnis intelijen, yaitu ada bisnis, organisasi, fungsional, dan infrastruktur. Dan terima kasih.